mencari keridhaan Allah. Karena kewajiban seorang istri, Masya Allah, dalam Islam hanya ada dua perkara. Hanya ada dua perkara yang diwajibkan dan kelak akan dipertanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Yang pertama, apakah sudah sempurna dirimu melayani suamimu? Kemudian yang kedua, apakah sudah sempurna dirimu wahai ibu mendidik anakmu? Dua perkara ini, dan dua perkara ini akan jadi masalah kelak di akhirat ketika memang tidak sempurna. Bukan yang di akhirat, di dunia. Shalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Satu keyakinan yang hendak kita tanamkan dalam pernikahan kita, bahwa pernikahan yang bahagia, pernikahan yang mulia, pernikahan yang sukses di dunia yang sementara ini, dan kelak selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dengan mengamalkan agama secara sempurna dalam pernikahan, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, sebagaimana dicontohkan dalam pernikahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernikahan di dunia ini, persatuan ketika kita menikah di dunia ini hanya persatuan sementara, persatuan sementara. Persatuan yang sebenarnya kelak adalah ketika kita masuk dalam surganya Allah, bersama-sama di akhirat masuk dalam surganya Allah. Inilah cinta yang sebenarnya, bersatu yang sebenarnya, selamat yang sebenarnya, di mana kelak di dalam surga, Masya Allah, tidak ada lagi perpisahan selama-lamanya. Tidak ada lagi kesusahan. Kalau di dunia ini, Masya Allah, walaupun hari ini saya katakan aku mencintaimu, sangat-sangat mencintaimu wahai istriku, tetapi pada hakikatnya akan berpisah juga. Ya kan, bisa jadi istriku meninggal duluan, saya belakangan sebagai suami, atau sebagai suami saya belakangan istriku meninggal duluan, ya kan, akan berpisah gitu. Karena dunia ini tempatnya sementara, bukan kekal. Cinta yang ada di dunia, cinta yang sementara. Bersatu yang ada di dunia antara suami istri ini bersatu yang sementara. Jadi pernikahan ini salah satu bentuk ujian dari Allah, bagaimana kita beramal soleh, sehingga dengan asbab daripada pernikahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana mewujudkan amal soleh sesuai dengan contoh Nabi SAW dalam pernikahan kita, mewujudkan amal soleh sebagaimana contoh oleh Nabi SAW dalam pernikahan kita. Maka salah satu, Masya Allah, amal soleh dalam pernikahan ini adalah melakukan hubungan biologis dengan cara Rasulullah SAW, dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Anak yang soleh dan solehah berasal daripada hubungan biologis yang dilakukan dengan adab-adab, dengan cara-cara Nabi SAW, dengan cara-cara Nabi SAW. Anak yang salah, Masya Allah, na'udzubillah, durhaka kepada kita orang tua, berawal dari salahnya dalam usaha mewujudkan anak tersebut. Salah dalam usaha mewujudkan anak tersebut. Maka baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita dan senantiasa mengingatkan kita bahwa salah satu niat ketika berjima, berhubungan badan, berhubungan biologis adalah pertama untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang istri niat melayani suaminya, berapa kali pun satu hari niatnya mencari keridhaan Allah. Karena kewajiban seorang istri, Masya Allah, dalam Islam hanya ada dua perkara. Hanya ada dua perkara yang diwajibkan dan kelak akan dipertanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Yang pertama, apakah sudah sempurna dirimu melayani suamimu? Kemudian yang kedua, apakah sudah sempurna dirimu wahai ibu mendidik anakmu? Dua perkara ini, dan dua perkara ini akan jadi masalah kelak di akhirat ketika memang tidak sempurna. Bukan yang di akhirat, di dunia pun akan menjadi masalah. Maka pertanyaan Allah yang akan dipertanyakan seorang istri, seorang ibu adalah bagaimana dia melayani suaminya secara sempurna. Yang kedua, bagaimana dia mendidik anak dia secara sempurna. Dua perkara. Tidak akan ditanya bagi dia apakah dia sudah mencari nafkah untuk keluarga, apakah dia berusaha uang. Ini tidak akan diminta pertanggungjawaban, akan dipertanyakan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wanita ini adalah tulang rusuk. Wanita ini bukan tulang punggung. Istri ini tulang rusuk, dia bukan tulang punggung. Maka ketika dia menjadi tulang punggung, dia mudah patah.
Dia mudah untuk dibodoh-bodohkan orang, ditipu orang, dia akal-akalkan orang. Nauzubillah, bahkan dia mudah terjerumus dalam maksiat. Jadi Masya Allah, itulah berawal dari anak yang soleh-soleh ini. Idaman kita, harapan kita, keinginan kita berawal dari jima yang dilakukan dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana pertama niat awal kita sebelum kita berhubungan badan, sebelum kita berjima, kemudian sebelum kita berhubungan biologis, bahwa untuk mencari keridhaan Allah. Untuk mencari keridhaan Allah, si istri tadi untuk apa? Untuk melayani daripada suami dia sempurna, agar Allah SWT ridho dengan dia. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada ridho suami dia. Beda dengan suami, keridhaan Allah SWT ada pada ridho ibu dia, orang tua dia. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua dia. Tapi bagi istri, ridhonya Allahnya ada pada ridho suami. Seorang istri, seorang wanita yang dia meninggal dunia, Masya Allah, tidak sempurna sholatnya, belum sempurna ngajinya, baca Qur'annya, belum sempurna puasa Ramadannya, belum sempurna sodakohnya, belum sempurna tobatnya. Tapi Masya Allah ketika dia meninggal dunia ini, suaminya ridho dengan dia. Ya Allah, hamba ridho dengan istri hamba nih ya Allah. Masya Allah, sehingga suami ini sangat-sangat ridho dengan dia. Maka Allah SWT janjikan surga tempat dia. Tapi ada seorang istri Masya Allah hebat, dia punya sholat, tahajudnya hebat, duhanya hebat, 5 waktu tepat waktu, hebat dia punya bacaan Quran, khatam, 1 bulan 1 kali khatam, puasanya hebat daripada Ramadannya, puasa Senin Kamisnya, kemudian sedekahnya luar biasa. Tapi ketika ia meninggal dunia, suaminya tidak ridho dengan dia, maka neraka tempatnya. Maka perintah Allah, atiullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat kepada Rasulullah dan pemimpin di antara kalian. Siapa pemimpin dari kaum wanita? Dari istri-istri adalah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Rijal, laki-laki. Suami ini adalah pemimpin daripada istrinya. Jadi harus taat dengan suami dia. Maka ketaatan pada suami ini Masya Allah, tarbiyahnya luar biasa gitu. Tarbiyahnya luar biasa. Dan ini pendidikan yang memang harus disempurnakan seorang suami kepada istrinya. Bagaimana mendidik istri untuk mentaati Allah, menghidupkan sunnah, serta untuk mentaati dia sebagai suami selama ketaatannya dalam ketakwaan, bukan dalam kemaksiatan. Jadi tadi Masya Allah, niat yang pertama dalam melaksanakan hubungan biologis adalah niat mencari keridhaan Allah. Pokoknya saya melayani suami saya hari ini, Masya Allah, mau sehari 3 kali, ke sehari 1 kali, ke seminggu 1 kali. Pokoknya demi ridhonya suami saya, sehingga Allah SWT ridho kepada saya. Sehingga Allah SWT ridho kepada saya, ya kan? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang suami niatnya untuk apa? Masya Allah, salah satunya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala juga dengan apa? Melampiaskan syahwatnya, nafsunya di rumah bersama istrinya, agar tidak tergelincir syahwat dan nafsunya di luar bersama wanita yang bukan mahram dia, yang bukan yang halal untuk dia. Masya Allah, mencari ridho Allah tadi, melampiaskan nafsunya di rumah tadi. Mau dia sehari 3 kali, mau dia seminggu sekali, 1 hari 1 kali. Intinya di rumah ini dia melampiaskan kepada sesuatu yang halal untuk dia, yang ibadah untuk dia. Masya Allah, seorang suami yang memandang istrinya dengan pandangan rahmat kasih sayang, maka Allah yang akan pandang dia dengan pandangan rahmat kasih sayang. Maka niat yang pertama dalam berhubungan biologis untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Masya Allah, setelah niat kita, maka kita sempurnakan adab-adabnya, Masya Allah. Karena ini perintah Allah, salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, berhubungan badan suami istri, Masya Allah. Maka bagian daripada amal soleh, maka kita hendak dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci berwudu, yang suami berwudu, yang istri berwudu. Sehingga ketika sperma keluar ketemu dengan sel ovum, spermanya suci, sel ovumnya suci. Sehingga menjadi anak tadi anak yang berkah. Menjadi anak, calon menjadi anak yang soleh-solehah, alim-alimah, hafiz-hafizah, mujahid-mujahidah. Ini maka penting, Masya Allah, penting dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu. Kemudian Masya Allah, ketika berhubungan tadi, berhubungan biologis, baca doa jangan lupa. Baca doa jangan lupa. Setiap amal ada waktunya, setiap waktu ada amalannya. Berdoa ini menandakan kita sebagai seorang hamba ini berhajat kepada Allah.
berhajat kepada Allah, bahwa kita meyakini yang bisa mendatangkan kenikmatan dalam berhubungan badan Allah, yang bisa mendatangkan kepuasan dalam berhubungan badan Allah, yang bisa menyempurnakan dalam hubungan badannya Allah, yang bisa menjadikan asbab anak yang soleh solehah juga Allah Subhanahu Wa Taala, juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini manusia yang lemah, makhluk yang lemah. Bisa jadi kita hebat menurut kita, tapi kalau Allah bilang tidak ada rasa puas, tidak ada rasa nikmat dari suaminya, masya Allah. Ini daripada kata Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga suaminya seperti itu. Maka suami istri ini senantiasa doa ini menandakan dia butuh kepada Allah, berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia butuh kepada Allah, dia berhajat kepada Allah. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum memulai daripada hubungan badan, berjima atau hubungan biologis adalah dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min janibni syaitan wa janibna syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan wanita. Setan laki-laki dan setan wanita. Maka kita berlindung pada Allah, sehingga dalam proses jima hubungan badan tadi tidak campur daripada setan tadi. Terkadang karena ada campur daripada syaitan, na'udzubillah, campur daripada iblis la'natullah alaih, sehingga masya Allah kenikmatan yang datang juga bukan karena kenikmatan dari seorang suami atau dari seorang istri, tapi ada campur tangan iblis la'natullah alaih. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara ini. Kemudian yang keempat, kita sempurnakan adab-adabnya. Kalau Imam Bukhari katakan berhubungan badan harus tertutup dengan kain atau benang, walaupun hanya satu lembar benang. Allahu Akbar. Walaupun hanya satu lembar benang. Satu lembar benang ini menutupi daripada badan laki-laki, suami atau istri ini, menutupi. Biasanya dikatakan pakai selimut harus menutupi badan, karena kita ini senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masya Allah, posisi terbaik Rasulullah SAW katakan memang adalah laki-laki di atas, wanita di bawah. Ini posisi yang terbaik. Kalau kita ikut cara Rasulullah, kan kenikmatan yang Allah SWT berikan juga kenikmatan dunia dan kenikmatan dan pahala di akhiratnya Allah Subhanahu.